Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Syedul Alamanizar. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Maksum Hidayat, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu di kelas struktur data ini. Di video kali ini, saya akan menjelaskan program tugas praktik struktur data, yaitu program pencarian pada graf menggunakan dua algoritma, yaitu DFS atau Depth First Search dan BFS atau Breadth First Search. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan nama file tugas praktik 3 Java. Di dalam program ini, saya menggunakan graf yang terdiri dari 10 node, yaitu A0, A1, A2, sampai A9, seperti gambar berikut ini. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang program atau tentang codingnya. Di bagian awal di sini terdapat code import Java util bintang. Bagian ini digunakan untuk mengimpor library yang dibutuhkan seperti ArrayList, scanner, view, dan linked list. Kemudian terdapat deklarasi kelas tugas praktik 3, di mana nama kelas ini harus sama dengan nama file, karena kalau tidak sama dia akan error atau tidak bisa dijalankan programnya. Lalu selanjutnya di sini terdapat deklarasi variabel graph, digunakan untuk menyimpan graph. Dia menggunakan array karena graph memiliki beberapa node dan setiap node bisa memiliki beberapa tetangga, maka digunakan ArrayList di dalam ArrayList. Jadi ArrayListnya double, ArrayList di dalam ArrayList begitu. Lalu selanjutnya kita ada deklarasi variabel found_dfs. Found_dfs digunakan sebagai penanda apakah node yang dicari sudah ditemukan saat proses DFS berjalan. Jika node sudah ditemukan, nilainya menjadi true. Selanjutnya di sini terdapat deklarasi main method digunakan untuk menjalankan program. Di dalam main method ini kita terdapat deklarasi variabel input digunakan yang bertipe scanner, di mana scanner ini digunakan untuk menerima input dari user seperti angka node yang ingin dicari dan pilihan metode pencarian. Jadi buat graf ini, metode ini digunakan untuk membuat dan mengisi struktur graf. Lalu setelah buat graf, terdapat tampilkan graf. Metode tampilkan graf ini tujuannya agar user dapat melihat struktur hubungan antar node yang digunakan dalam program. Jadi hubungan-hubungan node-node yang telah saya buat di dalam program ini. Setelah graf ditampilkan, program akan meminta user untuk menginputkan angka sesuai node yang ingin dicari. Jadi jika kita menginputkan angka 8, yang ditunjukkan angka adalah node A8. Jadi kalau kita menginputkan 7, yang ditunjukkan adalah yang dicari adalah node A7. Begitu seterusnya. Lalu program akan melakukan pengecekan antara angka 0 sampai 9 dan akan dijalankan oleh metode close. Setelah user menginputkan angka 0 sampai 9, program akan mengecek apakah benar yang diinputkan adalah antara angka 0 sampai 9. Jika selain dari angka 0 sampai 9, maka akan mengoutputkan atau mengeprint teks input tidak valid. Jadi mesti memasukkan angka antara 0 sampai 9. Jadi di sini user diberikan pilihan di mana user dapat memilih 3 opsi, yaitu melakukan pencarian DFS, yang kedua BFS, atau yang ketiga menjalankan dua-duanya antara DFS dan BFS. Di sini user disuruh melakukan input angka pilihannya antara 1, 2, 3. Lalu program akan melakukan use case, di mana case ke-1 menjalankan metode jalankan DFS, lalu yang case kedua menjalankan BFS, case ketiga menjalankan DFS dan BFS. Jika menginputkan selain antara 1, 2, 3, maka sistem akan mengoutputkan pilihan tidak valid. Selanjutnya di sini terdapat metode buat graf. Buat graf ini menginisiasi pengulangan, jadi menggunakan integer 0 sampai 10, di mana dia akan memanggil atau menambahkan ArrayList. Di sini menandakan node-node yang kita buat sesuai graf dalam program. Jadi di sini terdapat 10 node, 10 node yang kita buat sesuai graf dalam program. Jadi di sini terdapat 10 node, 10 node yang kita buat sesuai graf dalam program. Jadi di sini terdapat 10 node, 10 node yang kita buat sesuai graf dalam program. Jadi di sini terdapat 10 node, 10 node yang kita buat sesuai graf dalam program. Jadi
angka 0, artinya A0, node A0 memiliki hubungan dengan A1, A0 memiliki hubungan dengan A2, lalu dengan A3. Seperti graf yang setelah saya buat atau gambar yang saya gambarkan tadi. Sedangkan metode tampilkan graf ini berfungsi untuk menampilkan dari metode buat graf yang telah kita buat tadi. Jadi dia akan menampilkan di dalam program seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas metode jalankan DFS dengan parameter integer target. Jadi di sini kita inisiasi array boolean yang bernama visit. Array visit ini digunakan untuk menandai node mana saja yang sudah dikunjungi. Jadi jika program sudah mengunjungi, dia tidak akan mengunjunginya lagi. Jadi program tidak akan mengunjungi node yang sama berulang-ulang kali. Selanjutnya, font DFS ini bernilai false. Ini dilakukan agar setiap kali DFS dijalankan, status pencarian dimulai dari awal. Jadi dia akan mengulang dari awal lagi. Lalu program akan memanggil metode DFS dengan parameter 0, lalu target dan visit. Angka 0 berarti pencarian dimulai dari node A0. Jadi dia mengulangi awal lagi dari A0. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas metode recursive DFS. Jadi di sini kita inisiasi metode DFS. Parameter current adalah node yang sedang dikunjungi, lalu target adalah node yang dicari, sedangkan visit seperti sebelumnya adalah daftar node yang sudah dikunjungi. Lalu selanjutnya program akan menjalankan boolean if jika variabel font DFS ditemukan, maka proses DFS dihentikan. Kemudian dia akan merubah variabel visit current bernilai true, yaitu menandakan sudah dikunjungi. Lalu program menampilkan node yang sedang dikunjungi menggunakan system print. Sedangkan boolean if ini melakukan pengecekan apakah node saat ini sama dengan node target yang dituju atau yang dicari begitu. Jika sama, berarti node yang dicari sudah ditemukan, lalu nilai dari variabel font DFS akan bernilai true. Jika belum ditemukan, program akan menelusuri tetangga dari node tersebut melalui pengulangan berikut. Jika tetangga belum dikunjungi, maka DFS akan dipanggil lagi secara rekursif menggunakan metode DFS dengan parameter neighbor, target, dan visit. Jadi penjelasannya begini. Dari A0, DFS masuk ke tetangga pertama yaitu A1. Dari A1, DFS masuk ke A4. Lalu DFS masuk ke A9. Karena A9 ini tidak memiliki tetangga, program kembali ke node sebelumnya, yaitu A0 dari awal lagi. Kemudian dia akan ke A1, ke tetangga selanjutnya A5. Lalu ke A6. Dari A6 ke A8. Dari A8 sebenarnya menuju ke A9, tapi A9 sudah dikunjungi. Jadi dia akan mengulang dari awal lagi. Dari A0 lalu dia akan ke A2. Seterusnya sampai bertemu ke jalur yang terakhir yaitu ke A7 melalui A3 begitu. Selanjutnya saya akan membahas metode menjalankan BFS. Jika dalam BFS ini kita akan memulai dengan inisiasi boolean visit sebagai penanda yang telah dikunjungi seperti DFS. Lalu di sini kita akan menginisiasi variabel Q bertipe Q dan array. Lalu kita menginisiasi variabel Q bertipe Q linked list. Di sini menggunakan prinsip first in first out atau data yang masuk pertama keluar yang pertama. Lalu node awalnya adalah dimulai dengan 0. Di sini terdapat variabel start dengan nilai 0. Sehingga program akan menjalankan
metode Q dengan nilai 0. Artinya node A0 ditandai sudah dikunjungi dan dimasukkan ke dalam Q. Di sini kita menginisiasi perulangan, di mana selama Q tidak kosong, program mengambil node paling depan dari Q. Lalu node tersebut dikunjungi dan ditampilkan ke layar menggunakan sistem outprint. Setelah itu program mengecek apakah node tersebut adalah target. Jika node tersebut adalah target atau telah ditemukan, berarti program akan berhenti. Jika belum, maka program akan mengecek semua tetangga dari node tersebut dengan perulangan. Perulangan dengan parameter neighbor dan metode route. Jika ada tetangga yang belum dikunjungi, maka tetangga itu akan ditandai sebagai sudah dikunjungi dan dimasukkan dalam queue dengan metode queue tambahkan ke array. Setelah itu program akan menampilkan isi queue saat ini menggunakan metode tampilkan queue. Metode tampilkan queue ini digunakan untuk menampilkan isi queue pada proses BFS ini. Jika queue kosong, maka program akan menampilkan kosong. Jika queue masih berisi node, maka program menampilkan daftar node yang sedang dalam antrian untuk dikunjungi. Jadi program akan menampilkan daftar-daftarnya secara berurut sehingga mudah dipahami oleh user. Selanjutnya kita akan mencoba start program. Di sini program maka mengawali dengan menampilkan struktur graf yang digunakan dalam program, yaitu A0 memiliki hubungan A1, A2, A3, A1 dengan A4, A5 dan seterusnya. Lalu di sini kita akan mencoba mencari node yang kita jadikan target, yaitu kita buat contohnya sesuai programnya, yaitu 7 dan menginputkan angka 7. Lalu di sini kita dapat memilih metode pencarian. Kita ingin mencoba dengan cepat, jadi kita sekaligus mencoba yang ketiga. Di sini terdapat hasilnya, yaitu proses pencarian DFS. Di sini program akan mencari, dia mengawali dengan A0, lalu mengunjungi A0, lalu dia bergerak ke A1, mengunjungi A1, lalu bergerak ke A4, setelah A4 ke A9. Dari A9 karena tidak ada tetangga lagi, dia akan mengawali dari A0 lagi, lalu bergerak ke A1, A1 ke A5, lalu ke A6, setelah ke A6 ke A8. Dari A8 dia akan pergi ke A9, tapi karena A9 sudah tidak temukan tetangga lagi, dia akan kembali lagi menjadi ke A0. Lalu ke A2, setelah ke A2 tidak ditemukan tetangga lagi, dia mengulangi lagi ke A0 lagi, lalu ke A3, setelah ke A3 lalu ditemukan A7, menuju ke A7 lalu ditemukan A7. Lalu program akan menyelesaikan programnya, DFS-nya. Lalu selanjutnya di sini hasil dari pencarian BFS. Dari pencarian BFS dimulai dari A0, lalu dia akan mengunjungi ke A0. Setelah ke A0 dia akan ke level yang selanjutnya, yaitu A1, A2, A3 dengan memasukkannya ke queue, ke arraynya. Lalu dia akan mengunjungi node A1. Dalam A1 dia akan menambahkan A4 dan A5. Selanjutnya A1 dibuang, dikeluarkan dari antrian, lalu menyimpan 2, 3, 4, dan 5. Lalu selanjutnya dia akan mengunjungi A2, dia menemukan A6, setelah A2 dia akan menambahkan A6, sedangkan A2 akan dikeluarkan dari queue. Lalu selanjutnya dia akan ke A3, menemukan A7 dan A8, dia akan menambahkan ke queue A7 dan A8, lalu dia akan mengeluarkan dari queue A3. Lalu dia mengunjungi A4, lalu dia menambahkan A9 ke queue. Jadi dalam queue terdapat isi 5, 6, 7, 8, dan 9. Seterusnya dia mengeluarkan A5, lalu dia mengeluarkan A6 sehingga ditemukan A7. Ketika dia menemukan A7, program akan selesai. Oke, sekian dari penjelasan program tugas praktik 3 struktur data. Maaf apabila ada salah kata atau hal perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.